Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi mau latihan. Jadi saya ada acara ngisi offline. Saya dibayar big seller di Bandung offline tanggal 7 besok. Ini tanggal 6. Video ini mungkin diuploadnya minggu depan atau nggak tahu lah tanggal berapa. Ini video latihannya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah jauh-jauh hadir. Saya mau nanya dulu dong, di sini yang dari jauh banget mana? Wah, dari mana? Pre-memory. Lalu saya mau nanya lagi, coba di sini tunjuk tangan yang omsetnya di atas 1 juta sebulan. Yang di atas 5 juta sebulan, yang di bawah yang di bawah itu turun ya. Yang di atas 10 juta, yang di bawah itu turun. Lalu yang di atas 50 juta tetap angkat tangan. Di atas 50 sebulan. Good, 1, 2, 3, oke. Yang di atas 100 juta sebulan tetap angkat tangan. Yang lainnya turun. Oke, oke. Yang di atas 250 sebulan, 250 juta sebulan tetap angkat tangan. Oke. Lalu yang di atas 500. Yang di atas 500. Wah, luar biasa. Pre-memory. Oke, pre-memory. Oke, kita mulai. Sebelum kita ke konteks utamanya, saya mau perkenalan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman, nama saya Gani Rozaki. Saat ini Gani Rozaki yang ini adalah Gani Rozaki versi 4.3. Wah, jadi kayak keren, kayak aplikasi gitu, versi 1.0 dan seterusnya. Saya lahir di Bandung, tapi darah saya Bangka, orang tua saya dari Bangka, tapi saya lahirnya di Bandung, jadi bukan dibesarkan di keluarga Sunda banget. Terus saya udah jualan dari SD, teman-teman. Dari SD karena bakatku butuh kalau bahasa Sundanya. Jadi memang nggak melarat-melarat amat sih, cuman karena saya pengen jajan lebih, terus ya pengen dapet tambahan aja. Dari SD saya udah dagang dan disuruh juga, disuruh sama ibu saya. Lalu saya S1 di ITB tahun 2008, ngambil teknik lautan, terus saya jadi engineer, sempat jadi TKI juga di Malaysia, kerjain proyek engineering juga. Terus saya nikah tahun 2015 akhir, lalu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan itu, sehingga saya full time bisnis 2016. Awal 2016 saya full time bisnis, saya nyobain ini itu dari cuci motor, ini itu. Terus saya bikin namanya Baju Yuli. Nah, ini fotonya nih. Baju Yuli itu brand saya. Dan ketika jayanya kala itu, sekarang udah tuh ngok 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 kayak gitu ya. Ketika jaya kala itu saya bersyukur sekali, saya memutuskan untuk ngambil S2. Ngambil S2 di MBA ITB. Jadi keuntungannya untuk S2, dan sampai sekarang saya nggak nyesel kan, lumayan harganya, lumayan. Jadi invest leher ke atas itu memang terbaik. Lalu saya mulai jadi content creator tahun 2020. Jadi saya punya YouTube. Cek aja Gani Rozaki. Kalau belum subscribe, wajib subscribe. Saya ngebahas banyaknya tentang Shopee ya. Kebanyakan tentang Shopee dan bisnis secara umumnya. Lalu saya menginisiasi namanya MBGR nih. MBGR nih, ada yang pakai kaos MBGR di sini. Saya juga nih kaos MBGR. Itu adalah mentoring bisnis gratis yang kita tiap Jumat ngumpul. Tiap Jumat ngumpul via Zoom. Dan dari situ saya membuka cakrawala yang luar biasa sekali. Saya dapat beberapa partner bisnis dari sana, dapat supplier, dapat inputan yang luar biasa bagus, sehingga sekarang versi 4.3 saya lagi serius jual tools digital untuk teman-teman jualan di Shopee. Cek aja di ganirozaki.com ya. Di situ ada beberapa tools yang insya Allah bisa mempercepat, mempermudah pekerjaan teman-teman jualan, khususnya jualan di Shopee dan bisnis secara umumnya. Itulah saya, Gani Rozaki, yang sekarang ini adalah versi 4.3. Lanjut. Kita mulai ya. Kita akan mulai dari kaidah umum dari jualan online dulu. Ini kaidah yang very very basic, sangat-sangat basic. Teman-teman harus molotok, harus nempel di otaknya kaidah yang sangat-sangat umum ini. Pertama, jadi kalau kita jualan online, sebenarnya nggak hanya online ya, ini secara umum kita harus camkan di pikiran kita itu adalah lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Itu dulu, masukin ke otak dulu. Yang bagus lanjutin, yang jelek buang. Bahkan ada yang bilang double down that works, alias double down tuh digas terus, yang digas sampai 2 kali lipat yang bagus dan buang yang jelek. Kalau saya lebih suka lanjutkan aja. Kalau mau digas opsional, lihat kondisi, tapi kalau yang jelek jelas dibuang. Itu kaidah pertama. Nah, yang
karena kaidah itu berarti kita harus tahu mana itu bagus, mana itu jelek. Dan banyak banget saya nemukan kasus teman-teman yang seller online itu dia tuh nggak tahu ini tuh bagus atau jelek. Dia tuh nggak bisa menakar, nggak bisa mengukur. Padahal jualan online itu semuanya, hampir semuanya ya, hampir semuanya terukur, datanya lengkap, semuanya terukur, dan sehingga kita tahu benchmarknya. Benchmark itu apa? Eh, simpelnya itu acuan, nilai acuan. Dan benchmark tuh bisa benchmark ke global, jadi secara umum industri ini misalkan penjualannya berapa sih, itu benchmark global, atau kita bisa refleksi ke diri kita sendiri, itu yang realistis, benchmark ke diri kita sendiri, sehingga kita kalau udah punya benchmark kita sendiri, yang gampangnya adalah rata-rata nilai angka itu entah apa, kalau di atas itu artinya bagus, kalau di bawah itu artinya jelek, sederhana, punya benchmark, di atas artinya bagus, di bawah artinya jelek, dan kita bisa tentuin target, udah punya benchmark, jadi kita punya target, dan terukur. Karena terukurnya itu kita jadi enak bisa nge-set benchmark dan kita bisa set target. Dan usahakan targetnya yang smart. Smart itu apa? Specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Time based. Tapi yang akan saya bahas, yang intinya adalah teman-teman harus tahu mana bagus, mana jelek dengan cara diukur, dengan cara cari benchmarknya. Lalu udah punya benchmark, kita udah bisa identifikasi masalah. Jadi kan kita tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Kita kan mau buang yang jelek, yang bagus lanjutkan. Itu kita sudah identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah khususnya di konteks jualan online ini itu sangat krusial. Ada jokes lucu ya, ada cerita lucu. Pasti teman-teman pernah dengar kalau orang Bandung dia dari Cangehgar ya, yang ceritanya si ibu gitu ya, si ibu nelpon ke dokter karena anaknya lagi apa makan pulpen. Halo, halo dok, halo, assalamualaikum dokter, tolong dokter, ini anak saya nelen pulpen. Lalu kata dokternya, waduh, nelen pulpen. Lalu apa yang sudah ibu lakukan sekarang? Si ibunya jawab, sementara saya nulis pakai pensil dulu. Nah, kan bodor ya. Jadi itu dua hal yang sudut pandangnya berbeda. Jadi identifikasi masalahnya udah berbeda dan itu kalau dilanjutkan makin ngaco. Yang intinya kalau kita udah salah mengidentifikasi masalah, kita bisa solusinya bisa ngaco gitu. Padahal kalau kita sudah identifikasi masalah, orang bilang yang di buku yang saya baca itu kita udah 50% menuju solusi. Apapun itu caranya. Jadi itu sudah 50% menuju solusi. Oke, identifikasi masalah penting, udah tahu benchmark, udah tahu mana yang jelek, mana yang bagus, diidentifikasi yang jelek itu jeleknya kenapa, yang bagus itu kenapa, enak. Lalu terakhir kaidah jualan online itu dan ini sering banget saya temukan, sering banget masuk ke telinga, masuk ke chat saya, dikit-dikit iklan. Kang, ini iklannya gimana? Kang, ini iklannya gimana? Kang, iklan yang bagus gimana? Sabar. Bukan melulu soal iklan. Banyak banget faktor lain, walaupun memang iklan itu yang paling controllable, paling bisa kita kontrol tuh iklan, karena matriksnya paling terukur, ada benchmarknya, bisa set target, dan kita bisa identifikasi. Tapi nggak melulu semuanya iklan solusi dari ningkatin penjualannya teman-teman. Nggak melulu iklan. Dan yang paling jitu sebetulnya adalah momentum produk. Jadi kalau teman-teman, ibarat kata teman-teman jualan es, tapi di orang-orang yang nggak haus, yang mau ngiklan kayak gimana juga nggak akan beli. Tapi kalau teman-teman jualan es di orang-orang yang baru beres lari atau orang-orang yang baru yang lagi kehausan, nggak perlu ngiklan, diem doang, nggak perlu teriak-teriak, diem doang orang pada datang. Itu momentum produk, itu jauh lebih krusial, tapi memang nggak mudah. Baik lagi, itu kurang terukur dibanding iklan, itu kurang ada benchmarknya dibanding iklan, dan itu kurang bisa diidentifikasi karena ngebaca tren tuh nggak mudah. Tapi itu penting sekali. Saya pernah jualan tahun ini baru saya cobain di awal Agustus lalu, saya jualan bendera, saya coba nekat aja. Alhamdulillah luar biasa, dalam 2 minggu bisa keluar 10.000 pieces. Itu wah seger banget. Makanya saya tahun depan target saya 1 M untuk bendera aja. Itu cuma 2 minggu. Lebarannya ya, peaknya cuma 2 minggu. Terus ada lagi atribut, pricing, dan macam-macam. Intinya poinnya adalah jangan langsung menyalahkan iklan. Saya review ya. Lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Harus tahu mana yang bagus, mana yang jelek dengan cara benchmarking. Kita cari benchmarknya, yang atas artinya bagus, yang di bawah benchmark artinya jelek. Sederhana. Lalu identifikasi masalahnya apa. Tadi yang global sudah, mana yang bagus, mana yang jelek sudah. Terus yang jelek itu apa masalahnya. Lalu jangan langsung tembak, oh ini iklan, oh ini iklan. Enggak, cari yang lain. Oke? Next. Nah,
kita bicara yang non iklan, karena tadi saya bilang ada cara lain yang non iklan, dan ini sih pengalaman saya yang mungkin teman-teman kelewat. Ini saya singkat aja. Pertama, ada voucher kertas, itu penting banget untuk nambah repeat order. Jadi teman-teman masukin voucher ke dalam paket. Lalu rechat, follow up, dan konfirmasi. Ini enak banget sekarang pakai Duoke. Jadi rechat tuh ya cuma ngechat customer-customer lama yang belum jadi beli, yang udah nanya-nanya, terus kita rechat gratis. Walaupun jujur aja ini juga kurang terukur karena nggak tahu penjualan dari situ berapa, tapi gratis. Dan pakai Duoke enak banget. Duoke kerjasama sama Big Seller. Lalu balas ulasan kalau teman-teman belum lakukan, saran saya lakukan. Itu bisa pakai Duoke juga, otomatis. Karena dengan dibalas, mungkin customer dapat notifikasi di kemudian hari, jadinya beli lagi. Harapannya gitu. Lalu sundul bisa pakai Big Seller, sundulnya otomatis, mau sampai 50 toko bisa, sundulnya, yang gratis 4 toko, Nanti kita akan kuis ya untuk paket premiumnya si Big Seller. Nyundul pakai Big Seller bisa. Ternak toko. Nah, kalau teman-teman udah stuck sama produknya, dan fakta kadang ada juga toko yang disembunyiin oleh Shopee, coba buka cakrawala baru, bikin toko satu lagi, produk yang berbeda atau produk yang sama juga nggak ada soal, dan itu jadi mudah gara-gara Big Seller. Lalu broadcast chat, saya lihat banyak yang sering kelewat. Lalu ini nih yang cukup kontroversial, yaitu friend order atau family order. FO orang bilangnya fake order. Kalau saya nggak pakai fake order, tapi saya family order atau friend order. Ya teman-teman jadi sales lah, khususnya yang newbie banget ya. Jadi sales untuk produknya sendiri. Tawarin ke teman-teman, yang saya yakin di sini pasti punya 100 kontak WhatsApp teman dari SD sampai kuliah, atau teman rumahnya pasti ada. Kalau ternyata dari 100 orang nggak ada yang mau sama sekali beli produk Anda, padahal kan kemungkinan ada rasa kasihannya, ya sudah, berarti produknya jelek banget. Antara produknya jelek banget, harganya terlalu mahal, udah jangan maksain. Itu aja dengan faktor orang kasihan ke Anda aja nggak mau beli. Dan saran saya kalau mau orang terdekat, friend order atau family order ini, kalau nyuruh dia beli di Shopee, kasihnya link affiliate. Jangan link telanjang ya, tapi link affiliate. Terus affiliate itu juga non iklan, sama campaign. Campaign, submit campaign untuk newbie saya sarankan submit campaign, tapi untuk non newbie opsional lah, not recommended karena nggak terukur. Oke, lanjut. Ini singkat aja, nanti kita bahas tanya jawab, siapa tahu ada yang mau mendalami lebih dalam. Lalu saya punya quote saya sendiri yang bilang, ini bilangnya kata-katanya kayak gini, lebih baik produk jelek disukai algoritma daripada produk bagus tapi algoritma nggak suka. Menurut saya kayak gitu. Oke ya, silakan diresapi. Karena kita jualannya ini, kita konteksnya adalah bicara marketplace, khususnya Shopee. Nah, makanya dari kaidah itu, saya punya best seller milestone, ini namanya. Jadi kalau untuk jadi milestone itu, kita ada 4 step yang harus dilalui, yaitu 1, disukai algoritma. 2, disukai mata customer. 3, disukai hati customer. 4, disukai dompet kita. Disukai algoritma itu apa? Contoh KPI-nya adalah iklannya kemakan budgetnya. Jadi banyak banget kasus orang udah ngebid misalkan 1000 perak, nggak ada impression atau iklannya nggak jalan. Ada juga kasus yang 200 perak jam 1 pagi udah hilang, uangnya udah habis berapa ratus ribu. Itu lagi disukai algoritma. Itu centang 1. Lalu KPI-nya lagi adalah produk serupa yang tepat. Kalau teman-teman udah upload, terus cek produk serupanya, apakah produknya relevan nggak sih sama produknya teman-teman tersebut. Itu ceknya gimana? Harus klik produk serupa, di bawahnya itu ada tuh, ada pilihan produk serupa, di situ akan kelihatan relevansinya, dan yang relevan dengan produk teman-teman tersebut, yang serupa dengan produk teman-teman tersebut, terjualnya banyak nggak? Kalau terjualnya pada dikit, berarti salah kolam, harus diganti antara judul atau foto. Lalu disukai mata customer, ini CTR bagus, KPI-nya CTR bagus, dan sayangnya CTR hanya bisa dilihat di iklan. Lalu disukai hati customer, ini masalah conversion. Disukai oleh customer ini conversion 2, kalau saya melihat 2 conversion di Shopee ya. Add to cart rate, yaitu jumlah orang yang nambah keranjang dibagi total pengunjung, sama conversion rate, yaitu jumlah pembeli dibagi total pengunjung. Disukai hati customer itu KPI-nya. Lalu terakhir, KPI disukai dompet kita adalah ROAS-nya masuk. Jadi percuma aja kalau 3 tadi udah centang,
terus ROAS-nya nggak masuk, marginnya ketipisan, iklannya kemahalan juga sama aja bohong. Jadi harus memenuhi 4 ini untuk dapat bestseller milestone. Untuk ini 4 tahap ini adalah bestseller milestone. Cuman ini bukan berarti berurutan nih harus disukai algoritma dulu, terus disukai mata customer dulu, enggak. Kadang memang dia simultan gitu. Kadang dia kadang gara-gara CTR-nya bagus, algoritma jadi suka. Gara-gara conversion rate-nya bagus, CTR jadi bagus. Jadi memang dia saling apa ya, saling 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 memengaruhi. Termasuk juga ROAS. Kalau misalkan ROAS-nya bagus atau ROAS-nya bukan ROAS sih, lebih tepatnya kalau spend iklannya tinggi gitu kan, exposure-nya besar, sehingga algoritma tambah suka, dilirik algoritma, wah macam-macam. Jadi yang checklist tadi itu nggak harus berurutan. Cuman agar kita mudah memahaminya itu berurutan dan stepnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman baru upload, agar disukai algoritma, saran saya uploadnya 3 lebih dari 3 produk yang sama. Biar apa? Biar dicek dari 3 itu judul beda, foto beda, mana sih yang disukai algoritma. Kalau ternyata nemu nih satu nih yang disukai algoritma, itu yang digas. Caranya tadi upload 3 terus langsung iklanin minimalis ya 2.500 lah sehari. Cek mana yang impressionnya paling bagus, itulah yang paling disukai algoritma. Dan caranya lagi gimana? ATM-in judul, ATM-in judul yang terlaris, The Champion-nya teman-teman, atau kompetitor yang udah banyak banget terjualnya, produknya sama, ATM-in judul, ATM-in foto, gitu aja, sederhana. Amati, tiru, modifikasi. Dan pastikan atributnya sesuai ya, sesuai kalau sekarang kan ada checklistnya, itu di Shopee 100 karakter, video, tabel ukuran, apalagi ya, varian dan seterusnya, pastikan itu tercentang semua. Itu upaya untuk disukai algoritma. Lalu upaya untuk disukai mata customer. Yang tadi ya KPI-nya CTR-nya tinggi. Satu, ini harus diiklan. Satu, ya A/B test foto, dicobain. Kalau udah impressionnya bagus, ternyata aduh CTR-nya jelek nih, CTR-nya cuma 2%, atau gimana, atau saya pengennya 5%, atau produk lain ada yang 5%, ya udah ganti fotonya aja. Ganti fotonya, tapi pastikan fotonya jangan terlalu parah berubahnya dari pertama upload. Kenapa? Karena kan tadi udah ketemu nih pemenangnya, udah disukai algoritma, terus sekarang mau cari CTR-nya bagus, pastikan ganti fotonya ya mungkin cuma tambah tulisan yang lebih clickbait aja, atau misalkan diganti orangnya jadi lebih cantik atau lebih ganteng. Jadi intinya perubahannya jangan terlalu besar, karena kalau besar ngeriset lagi, bahaya. Terus pastikan keywordnya tepat. Ya saya yakin lah di sini keywordnya pasti tepat-tepat ya, nggak mungkin kan jualan jilbab keywordnya tulis ban motor, kan nggak mungkin. Itu common sense aja sih. Insya Allah keyword tepat teman-teman sudah paham. Lalu gimana caranya biar disukai hati calon customer? Yaitu tadi ya KPI-nya conversion rate atau add to cart rate. Itu pricing. Pricing paling realistis tuh jual di Shopee itu murah. Paling realistis. Itu realistis banget. Dan nggak apa-apa, nggak ada soal kok. Main murah dulu aja, pelan-pelan naikin harga. Walaupun teman-teman visinya, oh saya mau produk premium, nggak apa-apa, main murah dulu aja saran saya. Itu realistis. Daripada teman-teman gas iklan, ngebakar iklan udah mahal, ini apa, ya kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Kalau ada duitnya lebih baik jalur lain sih daripada main murah, jalur KOL, jalur influencer, atau gas iklan terus, itu silakan. Tapi kalau budgetnya pas-pasan, realistis tuh main murah dulu. Jadi main murah dulu, terus teman-teman set goal, misalkan, atau set milestone, misalkan tiap minggu saya mau naik 5.000 perak, atau tiap 100 pieces saya akan naikkan 2.500 perak. Pelan-pelan aja naikinnya sampai ketemu harga yang ideal menurut teman-teman. Baik lagi, realistis jualan di Shopee itu adalah main murah. Terakhir, gimana biar disukai dompet kita? Yaitu evaluasi terus. Balik lagi ke kaidah awal tadi. Evaluasi iklannya, yang bagus lanjutkan, yang jelek buang. Simple, tapi prakteknya nggak sesimpel apa yang saya bicarakan. Oke, lanjut. Kuis. Jadi saya dapat 2 slot hadiah hari ini. Kuisnya, hadiahnya adalah dapat subscription Big Seller VIP selama 1 bulan. Di sini siapa yang mau share aha momen sejauh ini? Saya khawatir terlalu cepat atau terlalu nggak jelas dari tadi ngomongnya. Saya mau 1 orang aja ya. 1 orang aja yang mau share aha momennya. Oh, baru tahu nih itu yang tadi saya sampaikan. Silakan. Ayo ngacung. Oke, pre-memory. Nah, kita lanjut masuk ke iklan ya. Jadi iklan itu ibarat kata kayak toa ya teman-teman, kayak megafon. Kalau bahasa Sundanya toa, bukan bahasa Sunda tapi mereknya kan toa ya.
kayak mikrofon, kayak megafon, kayak toa. Jadi kalau suara kita bagus, pakai megafon, jadinya bagus, tetap bagus. Kalau misalkan suara kita jelek, rombeng, pakai megafon, ya tetap aja jelek, bukan jadi lebih bagus. Jadi pastikan sebelum mulai ngiklan, produk Anda tuh bagus dulu. Tapi yang jadi soal, balik lagi ke awal tadi, bagus itu apa? Ya bagus itu tadi di atas benchmarknya teman-teman. Atau atributnya sesuai permintaannya Shopee. Jadi bagus itu bukan menurut Anda, tapi menurut orang lain dan atau menurut algoritma. Balik lagi, buat saya lebih baik produk jelek disukai algoritma daripada produk bagus menurut saya tapi algoritma nggak suka. Oke, jadi pastikan produknya teman-teman tuh bagus bukan menurut Anda tapi menurut orang lain dan menurut algoritma, menurut calon customer dan menurut algoritma. Itu yang wajib digas iklan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal yang cukup ngejelimet nih. Sebelum iklan ada first thing first-nya dulu. Yaitu teman-teman harus punya satu target ROAS. Kalau saya KPI-nya ROAS ya. Kalau teman-teman kalau yang lain misalkan mau pakai targetnya itu ACOS boleh. Jadi kita harus punya target. Tadi kan saya di awal udah bilang, ini kita di wilayah yang terukur. Kita harus bisa mengukur, jualannya terukur, ada benchmarknya dan ada targetnya. Kita harus punya target. Targetnya, kalau saya targetnya ROAS. Kalau teman-teman mau targetnya yang lain misalkan ACOS, yang umumnya ACOS ya. Yang umumnya itu ACOS, ROAS sama CPA, cost per acquisition, 3 ini. Jadi rasio. ROAS itu apa? ROAS itu omset dibagi iklan. Jadi kalau ini ilustrasinya gini ya teman-teman, ini ada tangga, ini ada tangga pricingnya. Jadi ada rupiah non coret, terus ke bawah RP coret, terus RP yang udah dicoret ini dikurangi dulu vouchernya berapa, terus dikurangi admin fee, itulah omset Anda. Ujung gedung ini adalah omset real yang masuk, yang mungkin masuk. Nah, mungkin masuk lagi, belum tentu dibeli, bayar kan kalau COD. Yang mungkin masuk, itu adalah omset real. Nah, omset realnya ujung gedung ini. Lalu kan kita punya HPP ya, kita nggak mungkin nggak ada HPP-nya, pasti ada. Namanya juga jualan, pasti ada HPP, harga pokok perolehan atau harga pokok produksi. Terus kita harus bayar HPP-nya, terus kita punya beban non-marketing. Beban non-marketing itu apa? Kayak pulsa, terus karyawan, kontrakan, dan macam-macam itu perlu dihitung. Ini dihitung berdasarkan data bulanannya teman-teman ya. Data bulanannya teman-teman atau ditembak juga nggak apa-apa angkanya dalam persentase ya, atau kira-kira juga nggak apa-apa, kira-kira masih lebih baik. Jadi teman-teman nggak usah takut, tembak aja kalau misalkan baru jualan, tembak aja kira-kira beban non marketingnya berapa, HPP udah jelas, admin fee udah jelas, voucher udah jelas, beban non marketingnya tembak aja. Kalau saran saya ambil minimal 10%, minimal 10%. Belum lagi itu profit dan lain sebagainya, itu masukin aja ke situ nggak apa-apa. Nah, selisihnya ini itu yang bisa kita otak-atik untuk iklan. Selisihnya itu nih yang diarsir ini dia wilayah B, selisih antara omset sama HPP plus beban marketing. Jadi itu dagingnya, daging untuk diolah jadi iklan. Nah, dagingnya itu dibagikan ke omset tadi, itulah ROAS. Dan jangan lupa ada PPN 1 dibagi 1,11, itulah target ROAS teman-teman. Kalau yang bingung terlalu cepat, apa ya, tenang nanti ada tanya jawabnya, atau kalau teknis banget ininya cek aja di ganirozaki.com, di situ ada sheetnya untuk cara ngitung target ROAS. Cuma poin penting dari slide ini adalah teman-teman harus punya target, nggak boleh enggak. Balik lagi ke kaidah umum tadi, kita di wilayah yang terukur, punya benchmark, punya target, harus punya target ROAS. First thing first-nya itu harus punya target ROAS. Kedua, selection-nya harus tepat. Jadi namanya iklan itu kita traffic. Iklan itu kita mendatangkan traffic, bukan untuk konversi. Objektifnya itu bukan konversi iklan di Shopee ya, tapi traffic. Beda halnya kalau GMP Max mungkin ada objektif, ya si AI-nya tuh nyari orang yang memang lagi pengen beli mungkin. Yang intinya, karena iklan itu umumnya adalah traffic, gampang ngegas traffic, berarti yang diiklankan adalah produk yang trafficnya rendah, yang memang butuh traffic, yaitu yang konversinya udah tinggi. Ini ada kuadran kayak gini, jadi seleksinya harus tepat teman-teman. Produk mana yang diiklankan tuh harus tepat. Yang ini yang saya bilang tadi di awal adalah identifikasi masalah. Mana produk yang trafficnya udah di atas benchmark, BM tuh benchmark ya. Yang trafficnya di atas benchmark, konversinya di atas benchmark, itu kan berarti top of the topnya ya. Benchmarknya berapa? Terserah teman-teman. Yang di atas itu, di atas benchmark, ada 2 variabel di atas benchmark, katanya bagus. Itu berarti ya gas dong, kan bagus. Terus ada satu lagi yang misalkan konversinya
di atas benchmark tapi trafficnya kecil. Nah itu yang perlu digas iklan, at least dua itu, yang best of the bestnya sama yang memang butuh traffic, bukan yang konversinya kecil terus digas iklan. Itu bisa bahaya ke toko. Kalau kalau produknya konversinya kecil terus kita gas iklan bisa terus menerus, itu akan menargetkan orang yang salah. Itu berbahaya sekali untuk kesehatan tokonya. Berbahayanya apa? Sehingga iklannya tambah mahal, 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 CPC-nya jadi mahal karena conversion-nya rendah. Oke, jadi at least teman-teman mengiklankan yang best of the best, trafficnya di atas benchmark, konversinya di atas benchmark, dan yang kedua adalah yang konversinya di atas benchmark tapi trafficnya masih rendah. Ngitungnya gimana? Ya, ya ini konsepnya aja ya. Nanti kita nggak akan jelaskan ininya, nggak akan jelaskan detailnya karena nanti bisa 5 jam. Tapi teman-teman bisa cek di ganirozaki.com, di situ saya lagi jual tools. Nah, mohon maaf ya, saya promosi, saya jual tools untuk benchmarking ini. Ini jadi teman-teman dipermudah, nggak perlu download terus olah di Excel, olah di Google Sheet, nggak perlu, tapi langsung di Seller Center ngeklasifikasikan kayak gitu. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa itu ada mudah dilakukan pakai tools punya saya. Cek di ganirozaki.com. Lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang ya, di ganirozaki.com, cek aja di situ template strip Google Sheets. Di situ, nah ini contoh hasil si ininya ya, hasil si toolsnya tadi bisa mengklasifikasi mana produk yang konversinya di bawah benchmark, trafficnya di atas benchmark, dan seterusnya dan seterusnya. Cek di ganirozaki.com. Lanjut, kita studi kasus. Studi kasus 1. Nah, ini ada iklan kata kunci, ada keyword A, B, C, D, E, target ruasnya 8. Coba satu orang urutkan mana yang terbaik dari yang terbaik ke terjelek dari A, B, C, D, E. Jadi contohnya misalkan E yang pertama, D yang kedua, dan seterusnya. Hadiahnya tadi ya, VIP Big Seller 1 bulan. Pre-memory. Jadi ini, jawabannya yang benar adalah yang B itu nomor 1, karena dia target mepet ke target ROAS. Yang nomor 2 ini gak lebih bagus daripada nomor 1, karena apa? Karena dia oke, ROAS-nya tinggi banget 97, tapi lihat rupiahnya di bawah yang 8,15. Saya sih lebih milih ROAS-nya 8 tapi rupiahnya besar daripada ROAS-nya ratusan tapi rupiahnya cuma 400.000 atau cuma 100.000. Biasanya hal itu terjadi, ROAS yang terlalu besar itu adalah karena hoki dalam tanda kutip. Berapa sih terlalu besar? Menurut saya sih terlalu besar tuh di atas 20 tuh udah kegedean ya, masih bisa di-push lagi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, silakan Mas yang tadi nanti lapor ke panitia untuk klaim hadiahnya. Lanjut kedua, bukan kedua. Jadi jika klik sudah banyak, teman-teman bisa klasifikasikan produk teman-teman seperti ini nih ya. Jadi kalau ROAS, saya KPI-nya adalah ROAS. Kalau ROAS plus 1, ROAS hasilnya itu di antara plus 1 sama minus 1 target, itu biarin aja. Tapi kalau hasil ROAS-nya tuh jauh di atas atau lebih besar daripada target plus 1, itu bitnya tambah. Bitnya ditambah. Ini kalau yang main manual ya. Ingat catatannya kalau kliknya udah banyak. Kalau kliknya belum banyak, sabar dulu, wait and see dulu. Terus di rentang 0,5 target sampai ROAS minus target ROAS minus 1, itu saya kategorikan jelek. Lebih baik itu dikurangi bitnya. Terus yang di bawah setengah target itu jelek banget. Lebih baik kurangi bitnya atau bunuh sama sekali. Karena saya jarang berhasil yang ROAS-nya setengah target, misalkan ROAS-nya 10. Ternyata si keyword itu menghasilkan ROAS-nya 5 gitu ya. Saya pengen ke 10, tapi ini kliknya udah banyak banget. Kliknya udah 1000 katakanlah. Kliknya udah 1000, itu untuk ngejar ke 10 tuh berat. Ngejar ke 10 tuh berat. Banyak itu berapa? Nah itu benchmark ke datanya teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman harus lihat jumlah klik teman-teman tuh berapa rata-rata perharinya atau apa, terserah. Benchmark itu saya bilang terserah, dibebaskan teman-teman nyamannya di mana. Terus yang ROAS-nya 0, langsung kill aja dong, karena kliknya udah 10.000 klik kayak tadi contoh tadi ya, jangan 10.000 deh. Yang tadi nih udah 252 klik, ya ini kan ROAS-nya 0, langsung aja bunuh, langsung aja kill, langsung aja hapus kata kunci itu karena jelek banget. Alhamdulillah. Studi kasus 2. Ini iklan kebakaran. Jadi ini disukai algoritma udah, disukai mata customer udah, lihat tuh CTR-nya tinggi. Sebenarnya benchmark Shopee secara total tuh CTR tuh di 2,5%, teman-teman. Tapi beda-beda, tiap toko tuh beda-beda. Ini CTR-nya menurut saya udah tinggi, 6,17. Tapi nggak disukai hati customer.
belum tentu disukai hati customer. Kita nggak bisa lihat dari data ini berapa sih yang ATC, nggak bisa lihat. Dan kita nggak bisa lihat apakah nanti di akhir hari itu omsetnya bagus, disukai dompet kita nggak bisa lihat, belum bisa lihat dari data ini doang. Kan ini baru 1 jam udah 200 klik keluar 40.000, di mana ini langsung habis karena ininya juga apa, bitnya padahal udah minimalis 200 perak. Nah, kalau kasus ini terjadi, ini sebetulnya perlu disyukuri karena disukai algoritma itu susah. Susah, ini produknya lagi disukai algoritma. Jika yang mainnya GMV Max, seharusnya sabar dulu. Kalau ini kejadian di GMV Max, sabar dulu. Lalu cek ATCR-nya. Jika bagus, gaskan terus. Cek ATCR-nya lagi, jika nggak bagus, pastikan keywordnya relevan. Terus pertimbangkan main spesifik. Lalu cek real time-nya. Cek real time. Kalau misalkan tiap jam dicek atau tiap 2 jam dicek, kalau kliknya udah lebih dari X, lebih dari ikhlasnya teman-teman dan ROAS-nya 0, kill aja. Kill, saran saya kill 1 tambah 1, kill 1 tambah 1. Terus kalau mau main hardcore, kalau uangnya tak terbatas, saran saya pakai tanpa batas saja karena itu data yang bagus. Kita bisa bisa ditambang keywordnya, mana yang bagus lanjutkan, mana yang buang, mana yang jelek tuh buang. Kalau misalkan mau main hardcore, tapi kalau mau main aman ya budget seikhlasnya aja. Kalau ikhlasnya 50.000 habis jam 4 pagi ya nggak apa-apa, kan ikhlasnya segitu ya. Karena anggap aja itu nol penjualan. Cuma kalau tak terbatas bisa main hardcore, seru, seru, bisa bisa di explore, datanya banyak. Dan jika kasus tadi terjadi, kebakaran tadi terjadi di halaman rekomendasi, saran saya halaman rekomendasinya stop dulu, fokus ke halaman pencarian dulu. Karena itu disukai algoritma, tapi algoritmanya menargetkan ke orang yang ngaco. Jadi, sorry, bukan ngaco, bukan target market. Yang mungkin teman-teman jualnya jilbab malah diarahkan ke abang-abang, ke akang-akang, ke mamang-mamang, kan ngaco. Gitu ya teman-teman, ini best practice yang saya alami dari kasus seperti tadi. Lanjut FAQ. Nih FAQ yang sering masuk ke telinga saya. Berapa sih budget harian yang bagus? Budget harian itu nggak ngaruh sama performa ya kalau di Shopee ya. Kalau kita set 10.000 sama 100.000 performanya sama aja di rentan waktu selama budgetnya belum habis. Tapi kalau ketika budgetnya habis, itu kosong, itu ada kemungkinan ngejelekin performa si tokonya. Jadi bijaknya sih running 24 jam. Tapi kalau budgetnya nggak kuat ya nggak apa-apa. Kalau cuma sampai jam 12 siang, cuma jam 8 pagi ya nggak apa-apa. Spesifik atau luas? Kalau produknya memang ambigu, itu spesifik aja. Contohnya produk couple ya. Ada couple. Ini sering banget sih menemukan produk couple tuh disukai banget algoritma karena ambigunya. Jadi dia main luas. Ada yang padahal targetnya couple couple suami istri, malah yang nyari adalah couple pacaran. Itu kan dua hal berbeda. Itu pastikan dulu produknya kalau memang ambigu, cari spesifik aja. Terus kalau nggak ambigu, luas dulu aja nggak apa-apa. Sabar dulu. Kalau terlalu boncos